Kita kembali ke dalam negeri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi beredarnya isu surat presiden atau surpres tentang penggantian dirinya dikabarkan telah dikirim ke DPR RI. Atas rumor itu, Jenderal Listio Sigit menegaskan urusan penggantian pucuk pimpinan Polri sepenuhnya hak prerogatif presiden. Katanya sebagai prajurit, ia siap melaksanakan apapun keputusan presiden. Salam sejahtera kita semua. Gimana Pak Sigit soal surpres itu Pak yang beredar di sini Pak? Itu kan prerogatif presiden. Jadi ya buat kita prajurit kan apapun dilaksanakan. Kita menunggu saja. Isu tersebut mengganggu kinerjanya? Oh, enggak. Enggak ya, sama sekali ya? Sangat tidak. Pak tadi Di lain pihak, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto angkat bicara tentang isu pergantian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat ditanya soal isu surat presiden atau surpres penggantian Kapolri telah dikirim ke DPR, Aris bilang rotasi jabatan hal biasa dalam tata kelola pemerintahan. Ia meminta masyarakat menunggu keputusan Presiden Prabowo dan tidak berspekulasi lebih jauh. Alah, tunggu tanggal waktunya. Tapi bener nggak sih Pak, udah diserahkan? Jabatan di dunia pasti akan diganti. Nah, tidak ada yang tidak diganti kan begitu. Tinggal waktunya tergantung Pak Presiden. sudah dikirim ke DPR belum Pak surpresnya? Udah, tunggu aja ya. Udah Pak, udah dikirim Pak. Di Parlemen, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan tidak ada surpres penggantian Kapolri yang dikirimkan oleh Presiden Prabowo ke DPR RI. Pihaknya mengimbau masyarakat tidak terpengaruh isu-isu yang tidak memiliki dasar hukum jelas. Tidak benar kalau dikatakan ada surat presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kami menghimbau kepada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya. Kami benar-benar telah mengecek kepada pimpinan DPR, ya, yang juga pimpinan DPR sudah mengecek kepada pihak terkait di istana bahwa memang tidak ada pengiriman surat presiden terkait pergantian Kapolri tersebut. Jadi saya pikir ya spekulasi terkait surprise tersebut baiknya disudahi. Meski Istana dan DPR kompak membantah, isu surat presiden tentang penggantian Kapolri terlanjur menggelinding di tengah masyarakat. Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pergantian Kapolri menjadi hak prerogatif presiden. Saya akan diskusikan ini bersama Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian dari ISS. Mas Bambang, selamat sore dengan Tifal, Mas. Selamat sore, Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemarin, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Saroni bilang, wajar beliau udah 5 tahun. Karena lama orang ada yang nggak suka, ya dimaklumin aja. Menurut Anda isu yang menggelinding ini wajar, sekalipun sudah dibantah oleh DPR dan juga pihak istana? Ya, isu seperti ini wajar ya. Seperti yang disampaikan Bung Saroni, mengingat Jenderal Listio ini menjabat Kapolri sudah cukup lama, makanya rumor-rumor terkait pergantian ini seringkali muncul karena satu faktor masa jabatan yang sudah sangat lama, kemudian juga terkait dengan isu kemarin gesekan-gesekan friksi lah antara penegak hukum, antara Jampitsus dan kepolisian seperti itu. Terus yang ketiga tentu terkait dengan konsolidasi di internal pemerintahan Presiden Prabowo seperti itu. Tapi kalau secara politik keamanan ini adalah perang narasi untuk memperebutkan persepsi di publik ya, hanya sekedar cek ombak saja seberapa jauh dukungan untuk melakukan pergantian Kapolri. Yang pengen cek ombak itu siapa menurut Anda? Ya tentu ada pihak-pihak lah, entah ini pihak istana atau pihak di luar, tapi yang pasti dengan faktor-faktor yang tadi saya sebutkan di awal, cek ombak itu seringkali dilakukan dalam sebuah pergantian isu terkait dengan pergantian jabatan posisi yang sangat strategis, yakni Kapolri seperti ini. Tetapi kan kalau kita melihat
secara umum saat ini kondisi keamanan kita yang eskalasinya makin hangat lah. Biasanya jelang Agustus seperti tahun kemarin makin hangat. Isu-isu seperti itu seringkali dilontarkan, tapi ini tidak menjadi masalah karena bagaimanapun juga seperti disampaikan oleh Kapolri, ini adalah hak prerogatif Presiden. Seperti itu. Tapi kalau kemudian keluar, kalau disebutkan ini wajar, maka akan ada ujungnya nggak kira-kira setelah ini menggelinding di publik? Pasti ada ujungnya. Dalam bentuk? Konsolidasi internal lah. Konsolidasi yang selama ini terjadi ujungnya adalah konsolidasi internal, entah baik di internal Polri maupun konsolidasi di internal pemerintahan Presiden Prabowo, seperti itu. Bagaimanapun juga posisi Kapolri ini sangat strategis sekali ya. Kalau kemudian muncul ada pergantian di saat kondisi eskalasi keamanan yang meningkat, tentu ini akan menjadi kontraproduktif dengan pemerintahan Presiden Prabowo sendiri, seperti itu. Ini kan sudah ada penjelasan juga dari Kepala Bappisus Aris Marsudianto yang bilang rotasi jabatan hal biasa. Ia meminta masyarakat menunggu keputusan Presiden dan tidak berspekulasi lebih jauh. Menurut Anda itu sudah mengklirkan masalah ini atau malah bikin spekulasinya makin menggelinding lebih jauh lagi? Ya tadi saya sampaikan bahwa ini masih cek ombak, makanya ini terkait dengan perang narasi untuk memperebutkan persepsi di masyarakat. Ketika dukungan masyarakat untuk segera mengganti Jenderal Listio Sigit menguat, ini tentu akan arahnya juga akan ada upaya pergantian. Tapi Presiden tentu juga akan mengukur keuntungan atau keuntungan strategis dari pergantian Kapolri di saat ini, seperti itu. Ditambah lagi ada pernyataan kita tunggu saja. Kalau Anda menangkap konteks menunggu ini, tolok ukurnya apa? Arahnya mau kemana nih? Ya, tetap lagi-lagi prerogatif Presiden. Semuanya bola di tangan Presiden. Apakah Presiden akan melakukan pergantian di saat-saat sekarang atau masih menunggu lagi, seperti itu. Makanya apa yang disampaikan oleh Ketua Tim tadi, ini masih menggantung ya, masih akan caranya seperti apa, kembali kepada keputusan Presiden nantinya, seperti itu. Dan perlukah ada pihak lain dari lingkaran istana yang perlu menegaskan posisi Presiden soal Kapolri saat ini? Harusnya demikian agar isu ini tidak semakin memanaskan situasi ya, apalagi jelang peringatan HUT kemerdekaan ya, makanya harus lebih tegas dalam menjelaskannya, dan pihak istana lah yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan itu. Kita masih menunggu penjelasan dari istana sendiri, tidak bisa diwakilkan oleh pihak-pihak yang lain, bahkan oleh Komisi 3 seperti itu, karena lagi-lagi pergantian Kapolri ini adalah hak prerogatif Presiden, seperti itu. Akan ada turbulensi nggak? Sorry saya potong Mas. Ada turbulensi nggak kira-kira soal soliditas internal Polri dengan beredarnya isu ini menurut Anda? Saya rasa enggak. Sampai sekarang Polri sangat solid ya. Dengan tekanan-tekanan kemarin, terus ada friksi dengan penegak hukum yang lainnya, saat ini malah solid gitu. Makanya kalau pergantian ini dilakukan di bulan ini malah saya rasa akan malah mengganggu soliditas baik di internal Polri maupun di pemerintahan Presiden Prabowo, seperti itu. Oke. Kalau kemudian seperti itu, maka Anda menilai harus ada pihak istana yang berbicara di situ. Langsungkah Presiden atau dari pihak lain bisa mewakili dalam tanda kutip? Benar. Presiden bisa memberikan pernyataan, tapi diwakilkan dari ring satu Presiden juga tidak menjadi masalah ya. Tapi penjelasan dari istana itu sangat penting agar konsolidasi di internal Polri ini tidak terganggu dengan isu-isu cek ombak seperti saat ini, seperti itu. Oke, Mas Bambang Rukminto, terima kasih sudah berdiskusi bersama saya kali ini. Sehat selalu ya Mas, selamat sore. Sama-sama, Rizal. Selamat sore.
Saudara, Polri siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Pembahasannya kami hadirkan selepas jeda.